Dia orang yang dicari Panglima, tubuh suci Yin Yang. Tapi Tuan, Wanita ini meskipun adalah nona dari dojo Yamaguchi, tapi kelihatannya hanya wanita biasa saja. Kabar ini tidak mungkin salah. Tugas kita cuma bawa dia pulang. Jangan cari masalah. Kenapa sayang? tidak apa-apa. Mungkin aku cuma terlalu lelah. Bayar. Aku saja yang bayar. 2 tamu ini totalnya 20 uang. Bos, bisa bayar dengan cara lain tidak? Bodoh. Kesadarannya lemah sekali. Budi, kamu urus yang lain dulu, biar aku yang urus di sini. Pergilah. Kalian berdua seharusnya dukun Yin Yang dari negara bunga ya. Toko ini tidak menerima utang. Harap kalian lunasi uangnya. Uangnya di sini. Kalau bisa ambillah. Pelayanannya kurang memuaskan. Maafkan kami. Ikut orang tak berguna? Sungguh menyia-nyiakan bakatmu. Kalau mau berubah, hubungi aku. Tangkos merobek angin, mengagetkan burung bangau. Satu tebasan membelah bulan menembus awan. Kenapa mereka datang? Cepat pergi. Mau makan apa, Tuan? Berhenti. Ahui. Budi, kamu baik-baik saja? Ahui. Kamu tadi... Budi, tentang hal ini, aku akan jelaskan nanti. Baik. Kak, apa yang kalian lakukan di sini? Kak... Ahui, kamu orang negara bunga? Aku, Keiko, ternyata banyak hal yang kamu sembunyikan dari suamimu. Terus kenapa kalau aku sembunyikan? Keiko adalah putri dari salah satu dari 8 keluarga besar negara bunga, Nona Yamaguchi. Kalau saja dia tidak bertemu dengannya saat sedang kabur dari pernikahan, si tukang mie kampungan ini bahkan tidak pantas mengangkat sepatunya. aku tidak akan biarkan kamu menghinanya. Bangsat, pengawal, bawa pulang Nona kedua dengan diikat. Memang pantas disebut tubuh suci Yin Yang. Kemampuannya benar-benar luar biasa. Tuan, Apakah kita akan bertindak paksa? Tidak usah buru-buru. Kita lihat dulu. Cukup. Kita semua satu keluarga. Tidak perlu sampai tegang seperti ini. Bapak Shu, jika ada yang menyinggung, mohon dimaklumi. Tidak apa-apa. Bangsa kami menjunjung tinggi perdamaian. Demi hubungan damai kedua negara, lebih baik kita lanjutkan pembicaraan ini di rumah. Keiko, tunjukkan jalan. Tidak apa-apa. Kalian pulang dulu. Aku akan membereskan lapak dulu. ikutlah aku.
ikuti mereka. Mohon permisi. Aku mau tutup. Dasar sampah. Kamu pikir kamu pantas menjadi suami dari keluarga besar kami? Kita semua satu keluarga. Mengapa harus berantem seperti ini? Siapa yang satu keluarga dengan orang dahsyat sepertimu? Kau cari mati. Kamu bisa ilmu bela diri? Di kehidupan selanjutnya, bicaralah yang baik-baik. Putri keluarga Yamaguchi tidak boleh tinggal di tempat kumuh seperti ini. Keiko, kamu ikut aku pulang sekarang. Kakak, lebih baik tunggu Budi pulang dulu. Si pecundang itu tidak akan kembali. Apa maksudmu? Kalian sebenarnya melakukan apa pada Budi? Keiko, kamu benar-benar pikir Aku Masao Yamaguchi. akan membiarkan seorang pria biasa menjadi suami adikku? Aku akan mencari Budi. Keiko, Keiko, Budi. Kamu baik-baik saja? Kenapa badanmu banyak darah? aku baik-baik saja. Ini darah orang lain. Kakak. Kenapa kalian melihatku seperti melihat hantu? Tuan Budi, kenapa kamu pulang sendirian? Murid-murid dojo Yamaguchi di mana? Dalam perjalanan pulang, aku tiba-tiba bertemu dengan sekelompok orang bersenjata. Hasilnya, kedua pihak bentrok. Hanya aku yang berhasil pulang. Kalian pasti belum makan kan? Aku yang masak. makanan yang kami mau. Tidak mampu kamu beli. Kakak, Apa aku salah? Ingat dulu, kami mengerahkan seluruh kekuatan keluarga untuk membantumu keluar dari lubang api keluarga Watanabe. Tidak mengharapkan hidupmu mewah, tapi setidaknya tidak sampai membuatmu datang ke tempat kumuh ini dan menikahi seorang penjual mie tak berguna. Nona Yamaguchi, dahsyat luas dan kaya sumber daya, tidak bisa dibilang terbelakang. Orangnya berintegritas dan tahu sopan santun, apalagi dibilang tak berguna. Budi benar. Dasya sangat baik. Aku juga sangat suka dengan kehidupanku sekarang. Jangan ikut campur lagi. Sepertinya kalian berdua tidak terbiasa dengan masakan lokal kami. Aku akan beli sedikit. Kamu jaga baik-baik kakakmu. Dacia terisolasi bertahun-tahun. Ilmu bela diri sudah mati. Adikku adalah putri dojo Yamaguchi. Harus menikah dengan orang yang luar biasa. Orang tak berguna seperti kamu yang tidak bisa bela diri sama sekali tidak pantas untuk adikku. Saat naga tersembunyi muncul, itulah hari yang menggemparkan dunia. Ilmu bela diri Dacia telah bersikap rendah hati hingga kini. Semua keraguan hanyalah gonggongan anjing. Hari ini, aku berdiri di sini. Tidak ada yang boleh mengganggu Keiko. Omonganmu lebih enak didengar daripada nyanyian. Dengan apa kamu melindungi? Dengan panci dan piring? Jika benar-benar menghadapi bahaya, pedangku belum tentu tidak tajam. Tinjuku belum tentu tidak cepat. Kamu cuma tukang mie yang nggak berguna. Cuman bisa sedikit jurus pedang, berani-beraninya bicara soal ilmu bela diri. Kamu benar-benar nekat. Budi, percuma ngomong sama mereka. Kamu pergi dulu saja. Biarkan aku yang jelaskan di sini. Baik. Orang ini punya prinsip juga. Sayangnya, dia cuma orang biasa. Kakak. Aku tahu kalian meremehkan Budi. Tapi, aku sudah memilihnya untuk hidupku ini. Kedepannya, aku cuma ingin bersamanya menjalani hidup yang tenang. Adik, aku mengerti maksudmu. Tapi dulu, saat kami membantumu kabur dari pernikahan dengan keluarga Watanabe, ketenangan bagi kami sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Ini, Setelah membantumu kabur dari negara bunga dulu, keluarga Watanabe berulang kali membuat keributan di dojo kami. Lalu, mereka juga mengeluarkan surat buruan untukmu. Bagaimana kami harus menghadapi ini? tapi bukannya keluarga Watanabe selalu segan pada keluarga Yamaguchi kita?
Kenapa mereka bisa begitu berani? Sekarang sudah jauh berbeda. Entah dari mana, keluarga Watanabe mendapatkan salinan jurus pedang Huang Quan yang diciptakan Budi Kurniawan. Salinan jurus pedang Huang Quan yang diciptakan Budi Kurniawan. Setelah mempelajarinya, kekuatan mereka meningkat drastis. Kami sudah bukan lawan mereka. Sekarang, hanya Budi Kurniawan yang bisa menyelamatkan keluarga Yamaguchi kita. Tapi sayangnya, Budi Kurniawan sudah lama menghilang. Sekarang, kami tidak tahu harus minta tolong kemana. Kami hanya bisa menemukanmu dulu. Sudah waktunya untuk membuat mereka melihat lagi. Apa itu seni bela diri dahsyat? Kakak. Aku tidak tahu ada alasan seperti ini. Aku yang mencelakakan kalian. Keiko, kita keluarga, nggak usah banyak bicara. Sekarang cepat kemas barang-barangmu, ikut kami pulang. Barusan Budi Kurniawan bilang ada yang membunuh murid kita. Aku rasa itu pasti orang keluarga Watanabe. Benar. Masalah selanjutnya, kita pikirkan lagi caranya. Sekarang, kamu ikut kami pergi dari sini dulu. Tapi Budi, Keiko, sekarang sudah genting begini. Masih mikirin si sampah itu buat apa? Kalian memang dari dunia yang berbeda. Tidak mungkin bisa bersama selamanya. Kamu ikut aku. Siapa? Mau pergi? Mimpi. Yamaguchi Keiko dan kawan-kawannya bertemu Hendra Wijaya, mereka pasti kalah. Tuan, Haruskah kami turun tangan? Tidak perlu. Kebetulan Hendra Wijaya juga ada dalam daftar target kita. Ingat, burung dan kerang saling serang, nelayan dapat untung. Hendra Wijaya, kau datang sendiri? Setahun. Sudah setahun aku mencarimu. Kalau tidak datang sendiri, mana mungkin aku rela. Keluarga Watanabe kalian jahat dan keji. Selalu menciptakan konflik. Keluarga Yamaguchi kami menganut perdamaian. Memang dari awal tak sejalan. Untuk apa kau terus memaksaku? Nona Keiko, kau terlalu naif. Keuntungan jika dua keluarga besar bersatu jauh melampaui bayanganmu. Keluarga Yamaguchi telah membuatku kehilangan muka. Harus membayar mahal. gila. Mimpi, paling-paling kita mati bersama. Oh, kalau begitu, coba saja. Dua pedang. Inilah jurus yang kusadari dari jurus pedang Huang Quan. Sang pemimpin Asia Timur. Kalian bukan lawanku. Berani lukai kakak-kakakku, nyawamu. Adik, Jangan gegabah. Ramai sekali ya. Budi, Budi Kurniawan pulang ke rumah saat ini. Dengan sifat Hendra Wijaya, pasti akan mengambil nyawanya. Aku tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Untungnya restoran Nishimura belum tutup. Kebetulan biar kakak juga mencoba masakan negara bunga di sini. Budi, di sini sangat berbahaya. Untuk apa kamu kembali? Bukankah kita sudah janji untuk menjamu kakak dan kakak kedua? Apa kamu sudah lupa semuanya? Ini hidangan segar dari restoran Nishimura. Nanti kakak dan kakak kedua harus berkenan mencicipinya. Budi Kurniawan. Apa kamu gila? Ini waktunya kapan lagi? Masih mikirin makan. Budi Kurniawan. Ini urusan keluarga saya, tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi dari sini. Barang-barang di rumah ini semua buatan tanganku sendiri. Kalau sampai dirusak oleh kalian, sayang sekali. Tak disangka Yamaguchi Keiko akhirnya menikah dengan suami yang bodoh seperti babi ini. Sudah mau mati saja, lari pun tidak bisa. Lari. Kamu bicara tentang aku? Kenapa?
Babi dari Dacia ini tidak mengerti bahasa manusia? Kalian sering bilang diri kalian adalah bangsa yang beradab, tapi hanya tahu sopan santun kecil tanpa kebenaran besar. Mengobrak-abrik rumahku, melukai istriku dan keluarganya. Terus mau bagaimana lagi? Kalau kamu berani, bunuh saja aku. Aku kasih waktu 3 hitungan. Berlutut dan minta maaf pada istriku. Kalau tidak, mati tanpa ampun. Kau benar-benar sombong. 3. Kapan ini? Masih berlagak saja. Hendra Wijaya, suamiku tidak bersalah. Harus bagaimana lagi? Baru kau mau berhenti? Aku suka berbicara dengan orang sepertimu, yang pintar. Sebelum besok, kalian harus menyerahkan keluarga Yamaguchi, semua harta keluarganya, kepada kami. Dan juga, kalian berdua wanita harus menemaniku semalam. Gila. 2. Kakak dan adik. Budi Kurniawan. Pria ini tidak bisa diandalkan. Kita bertiga serang bersama, bunuh orang gila ini. Habiskan mereka. Kak. 1. Tiga hitungan sudah lewat. Kalian hari ini jangan ada yang kabur. Apa? Berani bicara seenaknya. Sudah kubilang, kalau ada bahaya, aku juga bisa bertindak. Ini. Dulu saat aku menguasai dunia persilatan, terlalu banyak darah yang tertumpah. Awalnya ingin menyimpan pedang ini dan tak menggunakannya lagi. Tapi kalian terus memaksaku. Hari ini akan kugunakan darah kalian untuk membuka mata pedang ini. Hahaha. Susah payah begitu cuma mengeluarkan pedang usang. Kurasa pedangmu ini mungkin sayur pun tak bisa dipotong. Dulu aku punya 3.000 murid. Dengan kemampuan kalian, untuk jadi lawan latihan mereka saja tak cukup. Kalau kau nekat mati, akan kutunjukkan padamu kehebatan ilmu pedang negara bunga. Bunuh dia. Kau ini cuma koki. Mana mungkin bisa ilmu pedang seperti ini? Bunuh dia. Giliranmu. Matilah. Ya. Awalnya ingin membuat kalian mati dengan cepat. Tapi sekarang, tak perlu lagi. Sia. Hati-hati. Babi Dacia. Matilah. Apa? Bicara soal ilmu pedang,
Jangan lupa Dasyala leluhurnya. Hendra Wijaya kan salah satu dari 10 petarung terbaik di Negara Bunga. Tapi dia bisa dikalahkan. Dengan mudahnya. Siapa sebenarnya orang ini? Kau lukai istriku. Membiarkanmu mati dengan mudah. Terlalu murah bagimu. Dia ternyata bisa ilmu pedang. Dari awal kau sudah berpura-pura lemah. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tidak menghargainya. Bisa ilmu pedang lagi, lalu apa? Setiap tahun, orang yang mati di bawah pedang gandaku tak terhitung jumlahnya. Kau belum selevel. Budi. Ilmu pedang gandanya diadaptasi dari ilmu pedang Huang Quan sang pemimpin Aliansi Asia Timur. Sangat kuat. Kamu harus hati-hati. Hui, tenang saja. Kalian masuk ke kamar tidur dulu. Ke kamar tidur. Di bawah tempat tidur ada obat luka emas kualitas terbaik. Kalian bertiga obati luka dulu. Setelah kalian selesai membalut luka, dia Sudah mati. Tuan Budi, sekarang bukan waktunya meremehkan musuh. Dia belum pantas jadi lawanku. Imajinasi memang indah, tapi hari ini kau pasti mati. Budi. Pengecut, kau cuman bisa ngumpet. Pisaumu kurang cepat dan kurang mematikan. Lebih baik aku yang ngajarin. Cara pakai pisau. Pisau Huang Quan. Terkenal akan kecepatannya. Tebasan pertama, serang tulang rusuk. Tebasan kedua, serang bahu kiri. Serang rongga dada. Paha. Terakhir, jantung. Ini adalah versi awal jurus pisau Huang Quan. Bagaimana kau bisa? Dulu aku ciptakan jurus pisau Huang Quan. Awalnya untuk menantang para jagoan. Jurus ciptaanmu sendiri? Kau adalah pemimpin Aliansi Asia Timur? Waktu telah berubah. Aku sudah menciptakan jurus pisau yang lebih hebat. Yaitu yang di negara bungamu dianggap sebagai harta karun. Kebetulan sekali. Biarlah jurus ini yang mengantarmu. Kalian berdua sudah cukup lama menonton. Saatnya keluar, kan? Kalian lagi? Mau apa sih? Nona Keiko, jangan marah. Saya Ichiro Sato. Ini Shikigami saya, Nariko Akimoto. Kami dari perkumpulan Yin Yang di Negara Bunga. Perkumpulan Yin Yang adalah perkumpulan yang menyatukan semua ahli Yin Yang di Negara Bunga menjadi satu. Anggotanya bisa memanggil Shikigami, memindahkan gunung, dan mengeringkan laut. Bukannya sudah lama hilang? Hilang hanya tampak luarnya saja. Kami hanya tidak sudi bergaul lagi dengan manusia biasa seperti kalian. Keiko Yamaguchi, kamu memiliki tubuh suci Yin Yang yang sangat langka di dunia. Perkumpulan Yin Yang kami bermaksud melatihmu. Ikutlah kami sebentar. Kalian berdua, aku sudah bosan dengan hidup yang penuh pertarungan dan pembunuhan. Maaf,
Aku tidak bisa menuruti permintaanmu. Keiko Yamaguchi, kamu yakin? Selama ini perkumpulan Yin Yang kami selalu bekerja sama erat dengan militer. Bergabunglah dengan kami, tidak hanya bisa mendapatkan kekuasaan tertinggi, tapi juga kekayaan yang tak terbatas. Keiko, perkumpulan Yin Yang punya kekuatan yang besar. Kamu berkesempatan bergabung. Itu juga sebuah kesempatan. Kakak, aku sudah mantap dengan keputusanku. Aku hanya ingin bersama Budi menjalani hidup yang tenang. Kalian berdua. Istriku sudah menjelaskan dengan jelas. Silakan pulang. Seorang manusia biasa, kamu pantas ikut campur dalam pembicaraan kami. Nariko, beri dia pelajaran. Kakak, dengarkan aku. Bunuh dirilah. Budi! Ilusiku, kenapa tidak mempan padamu? Ilusi kecil seperti ini. Mau mengalahkanku? Awalnya aku cuma mau main-main dengan kalian, tapi ternyata kalian serius. Untuk terakhir kalinya aku katakan, silakan kalian pergi. Kalian pikir aku datang dengan sopan untuk mengundang kalian? Jika Keiko Yamaguchi tidak ikut kami kembali, keluarga Yamaguchi kalian besok akan musnah. Awalnya aku mau memberi kalian sedikit muka, tapi sekarang tampaknya tidak perlu lagi. Jangan gegabah. Ahli Yin Yang bisa mengendalikan 5 unsur, bukan orang biasa. Bukan karena kamu bisa sedikit ilmu pedang, lalu bisa mengalahkan mereka. Keiko, bergabung dengan perkumpulan Yin Yang juga bukan hal buruk. Demi keluarga, pertimbangkanlah. Tidak ada yang bisa memaksa Keiko untuk melakukan hal yang tidak dia inginkan. Sekarang, aku akan membunuh kalian. Kata-katamu tidak akan ada lagi. Manusia biasa saja berani melawan kekuatan dewa. Tanah. Lumayan juga. Api. Gambar dinding. Siap. Budi Kurniawan bukan lawan mereka. Asalkan kamu mati, Yamaguchi Keiko pasti akan pergi bersama kami. Jadi, maaf. Budi. Keiko, Angin menciptakan api. Dia gila ya. Ini tidak mungkin. Ternyata kamu rubah busuk ya. Tunggu sampai majikanku membunuhmu. Aku pasti akan meminum darahmu. Nanti di kehidupan berikutnya. Ambil. Bisa melukai Jixiang sampai seperti ini. Aku meremehkanmu. Tapi kamu juga berhenti di sini. Aku akan membunuhmu sendiri. Aku menambahkan elemen emas pada tubuhku. Sekarang, pedang atau tombak apapun tidak bisa melukaiku. Sudah kukatakan padamu, jurusan-jurusan ini tidak berguna bagiku. Tipu muslihat kecil.
Hati-hati. Kakak, Kakak, Yamaguchi Keiko, ikutlah denganku. Berani menggunakan trik licik seperti ini. Awalnya tidak ingin membongkar kekuatan sebenarnya. Kalian berulang kali menantang batas kesabaranku. Baiklah. Kamu bisa meninggalkan kata-kata terakhirmu. kenapa kau lemparkan pedangmu? Kau bertarung dengan tangan kosong. Bagaimana mungkin bisa mengalahkannya? cukup. Jangan sakiti keluargaku lagi. Aku akan ikut dengan kalian. Yamaguchi Keiko, kau telah membuat pilihan yang bijak. Keiko, percayalah padaku. Hari ini dia tidak akan bisa pergi. Kalau begitu, akan kuperlihatkan padamu perbedaan sebenarnya antara aku dan kamu. Bagaimana mungkin? Api datang. Api datang. Apa yang kau lakukan? Mengapa sihir panggilanku tidak berfungsi? Kau pikir dengan menguasai ilmu sesat, kau bisa menguasai dunia persilatan? Kau tidak tahu? 5 elemen awal berasal dari Dacia. 5 elemen saling mencipta dan saling menghancurkan, berkaitan dengan organ-organ dalam tubuh. Begitu pula dengan ilmu bela diri. Begitu pula dengan sihir panggilan. Semua organ dalam tubuhmu rusak. 5 elemen kacau balau, tidak mungkin lagi menang. Rusaknya organ dalam, lalu apa? Kalian manusia bodoh ini sama sekali tidak tahu rahasia menguasai yin dan yang. Bukanlah tubuh fisik, melainkan jiwa. Yamaguchi Keiko, jangan kira kalian menang dalam pertarungan ini. Orang-orang kami sudah lama mengawasi dojo Yamaguchi. Jika aku tidak membawamu kembali, mereka akan bertindak. Wahahaha. Bahaya, dia akan meledakkan diri. Kau tidak akan punya kesempatan itu. Aura ini. Telapak penghancur 10 penjuru dari pemimpin Aliansi Asia Timur. Tapi, kenapa dia terlihat seperti tidak apa-apa? Tidak. Dia sudah mati. Jangkauan telapak tangan ini, 10 penjuru gunung pun hancur. Di seluruh dunia, yang bisa mengeluarkan telapak penghancur 10 penjuru tidak ada orang kedua. Dia jangan-jangan adalah Pemimpin Aliansi Asia Timur. Untung aku menahan tenaga, kalau tidak rumah ini bisa hancur. Baik ilmu bela diri maupun ilmu panggilan, yang jadi masalah utama adalah kemampuannya yang payah. Dia ternyata bisa menggunakan telapak penghancur 10 penjuru. Kemampuan bela dirinya bahkan mungkin lebih hebat dariku. Bapak Budi, sebenarnya siapa Bapak? Kalian jangan panik. Orang Dacia memang jago bela diri. Aku cuma penjual mie. Masih banyak orang yang lebih hebat dariku. Iya juga ya. Telapak ini hanya memiliki 1/10 efek dari telapak penghancur 10 penjuru. Bukan levelnya seorang pemimpin Aliansi Asia Timur. Budi. Ternyata kamu bisa bela diri. Dan bahkan sangat hebat. Wih, maaf. Sudah lama menutupinya darimu. Aku tidak sengaja. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku percaya kamu punya pertimbanganmu sendiri. Apalagi dari awal aku juga menyembunyikan sesuatu. Malam ini kami membuat keributan seperti ini di tempatmu.
Tidak akan menimbulkan masalah bagimu, kan? Kamu khawatir padaku? Tidak sama sekali. Saya hanya takut kamu nanti menimbulkan masalah bagi adik perempuan saya. Urusan nanti kita bicarakan belakangan. Kalian beristirahat dan pulihkan diri dulu di sini. Lalu bersenang-senang di kota laut selama sebulan. Biarkan aku menjadi tuan rumah yang baik. Tidak perlu. Besok kami akan berangkat. Kembali ke negara bunga. Barusan Ichiro Sato juga bilang akan menyiapkan jebakan di dojo Yamaguchi. Aku khawatir ayah dalam bahaya. Ya, benar atau tidaknya perkataannya. Aku harus kembali. Melihat sendiri baru tenang. Kalau begitu, aku juga ikut kalian pulang, melihat-lihat. Pasukan negara bunga dan perkumpulan Yin Yang, kelompok sesat seperti ini berkumpul bersama, aku punya firasat buruk. Takahashi. Nona, Kalian kenal? Ini Takahashi Yu. Dia adalah murid baru ayahku. Dan juga sekarang di dojo Yamaguchi di antara generasi muda orang yang paling hebat. kamu adalah orang yang jual mie itu, Bapak Budi. Benar. Guru ingin bertemu denganmu. Ayah ada bilang alasannya? Sebelum guru pergi, hanya bilang satu kalimat. Nona Keiko sudah menikah dan meninggalkan rumah bertahun-tahun. Kali ini dia di Yamaguchi mengadakan turnamen 8 keluarga besar. Menantu laki-laki yang paling tidak berharga sekalipun. Juga harus dibawa pulang untuk dilihat. Kebetulan aku juga punya rencana untuk kembali ke negara bunga. Kalau begitu aku mau pulang untuk menemui ayah mertua. Kamu tidak tahu. Ayahku dia itu orang yang sangat sombong dan kolot. Kamu kembali kali ini pasti akan mendapat kesulitan darinya. Keyakinan untuk menemui ayah mertua aku masih punya. Kalau begitu, aku ikuti peraturan Tuan Takahashi saja. Silakan. Apa? Anakku mati di negeri orang, jenazahnya tidak bisa dibawa pulang. Sekarang hubungan Dacia dan negara bunga biasa-biasa saja. Ingin membawa jenazah tuan muda pulang, perlu prosedur yang sangat rumit. Bagus. Sungguh bagus. Yamaguchi Keiko. Berani-beraninya kau membunuh anakku. Aku akan membuat seluruh keluarga Yamaguchi mati bersama anakku. Apa? Keiko sudah pulang. Cepat persilakan dia masuk. Jadi kurus. Ayah. Semua ini salahku, Ayah. Sudah bertahun-tahun meninggalkan rumah. Tidak pernah kembali untuk menjengukmu. Ayah baik-baik saja. Asalkan kamu sehat, ayah tidak mengharapkan apa-apa lagi. Para kepala suku, hari ini Yohanes Gunawan, saya putri kedua, Keiko Gunawan akhirnya pulang ke rumah. Selamat kepala suku Gunawan. Dengar-dengar dulu Yamaguchi Keiko. Melarikan diri dari pernikahan dengan keluarga Watanabe. Baru meninggalkan keluarga Yamaguchi. Sekarang kembali, bukankah ini mempermalukan keluarga Watanabe? Memang pantas putri kepala keluarga Yamaguchi. Meski berpakaian sederhana tapi aura seperti ini juga jarang ditemui di negara bunga kami. Tidak tahu apakah Nona Keiko sudah bertunangan?
apakah bersedia untuk menikah dengan keluarga Kirigaya saya? Terima kasih atas pujian Bapak Kepala Keluarga Kirigaya. Hanya saja, Keiko telah meninggalkan rumah selama beberapa tahun dan sudah bertunangan, dan suaminya adalah orang Dacia. Oh, begitu. Maaf, saya terlalu lancang. Tapi dengar-dengar Dacia juga terkenal dengan ilmu bela dirinya. Mantan pemimpin Asia Timur juga orang Dacia. Tidak tahu apakah Nona Keiko senikah dengan pahlawan macam apa? Ini adalah suami saya, Budi Kurniawan. Dia. Saya pernah diundang untuk menghadiri pertemuan para jagoan di Dacia. Tapi belum pernah bertemu orang seperti ini. Boleh saya tanya, pahlawan ini mempelajari aliran bela diri apa? Tuan Kirigaya, itu adik ipar saya, cuma pemilik kedai ramen biasa di Dacia. Bukan orang penting. Penjual Emi, jangan salah paham. Nona Keiko seperti kita ini juga putri dari kepala keluarga Yamaguchi. Walaupun bukan orang yang luar biasa, tapi tidak mungkin menikah dengan penjual Emi. Sudahlah. Keluarga Yamaguchi. Sebagai keluarga besar yang sudah berusia ratusan tahun, mencari seorang menantu yang masuk keluarga tapi tidak berguna, itu wajar saja. Bisa masak, bisa melayani Nona dengan baik. Sudah cukup. Keiko, kenapa kamu tidak bilang padaku kalau kamu menikah dengan pemilik kedai ramen? Ayah, soal ini tidak seperti yang ayah bayangkan. Maafkan saya kalau bicara terus terang. Nona Keiko, orang Dacia penjual mie ini, masih kalah cocok dengan Tuan Takahashi untukmu. Kalau begitu, Tuan Kirigaya, orang seperti apa yang pantas untuk istri saya? Harus yang ahli dalam ilmu bela diri, atau seperti Budi Kurniawan yang punya uang dan kekuasaan. Kalau tidak, keluarga Yamaguchi akan kehilangan muka. 8 keluarga besar juga ikut malu. Pertanyaan Bapak Kirigaya langsung sekali, langsung. Tapi kebetulan, 2 hal yang kau inginkan. Aku memenuhi keduanya. Bapak Budi, bakat bela dirimu aku akui. Tapi soal kekuasaan dan kekayaan, di tempat seperti ini, lebih baik kau diam saja. Boleh tanya, bakat bela diri Bapak Budi terlihat di mana? Jagoan perkumpulan Yin Yang. Bukan tandingan suamiku. Nona Keiko, aku mengerti Anda ingin membela suami. Tapi jangan asal bicara. Jagoan perkumpulan Yin Yang bisa mengubah awan menjadi hujan dan hujan menjadi awan. Suami Anda bisa mengalahkan mereka, itu omong kosong. Aku berkata jujur. Kalau yang kau katakan benar, maka silakan Bapak Budi maju untuk bertarung dengan kami. Kau yang bilang ya. Kau yang bilang begitu. Cukup, malu-maluin saja belum cukup. Mundur. Keiko, yang hadir di sini adalah pemimpin dari berbagai keluarga besar. Jangan bersikap tidak sopan. Kau dan suamimu mundur dulu, belajar yang baik-baik. Ayah, apa ayah juga tidak percaya padaku? Budi Kurniawan itu benar-benar. Hanya seorang pemilik kedai ramen, lagi pula dia orang Dacia. Meski punya sedikit ilmu bela diri, bisa jadi apa? Tapi aku benar-benar tidak tahan. Mereka menghinamu seperti itu. Kau bicara 1000 kalimat, tidak akan sebanding dengan mereka melihatnya sekali. Tenang saja. Aku akan buktikan pada mereka, semangat bela diri Dacia belum mati. Dan kau tidak salah menikah. Hadirin sekalian, pastinya kalian semua sudah tahu mengapa kita dikumpulkan di sini hari ini. Sekarang perkumpulan Yin Yang muncul kembali bekerja sama erat dengan militer. Banyak orang berbakat dari keluarga bela diri kita telah diserap oleh perkumpulan Yin Yang. Jika tidak dihentikan, keluarga bela diri pasti akan merosot. Sekarang kita harus memilih pemimpin untuk memimpin kita memperkuat ilmu bela diri dan menahan perkembangan perkumpulan Yin Yang. Tapi anggota perkumpulan Yin Yang masing-masing punya kemampuan khusus. Katanya, orang yang jadi target mereka kalau melawan, seluruh keluarga akan ikut terseret. Ditambah lagi dengan dukungan tembakan dari militer. Bagaimana kita, petarung tradisional, bisa melawan?
Meski tidak bisa melawan, kita harus tetap melawan. Kita, 8 keluarga besar, punya ilmu bela diri ratusan tahun. Apakah kalian semua mau melihat ilmu bela diri terputus di tangan generasi kita? Betul demi keluarga, kami harus mencoba. Demi keluarga, demi ilmu bela diri, Sekarang ini, baik Dacia maupun negara bunga, ilmu bela diri tradisional sudah merosot. Ayahmu bisa sampai segitiga melakukan hal seperti ini? Tidak mudah. Ayahku seumur hidupnya selalu memegang teguh prinsip kesatria, adalah orang yang jujur dan terbuka. Dia pernah bilang, ilmu bela diri negara bunga berasal dari Dacia. Melihat ilmu bela diri Dacia merosot, hatinya juga tidak enak. Harus lebih memberi contoh mengembangkan ilmu bela diri tradisional. Orang dengan pemikiran seperti ini langka. Kita tidak boleh mengecewakan orang seperti ini. Kita tidak boleh mengecewakan orang seperti ini. Pertemuan kali ini selain yang tidak ikut serta keluarga Watanabe, sampai saat ini masih tersisa 3 keluarga yang masih bertanding. Silakan pemimpin naik ke panggung. Pertandingan di tahap akhir sangat sederhana, yaitu setiap keluarga akan bergiliran naik untuk menantang pemimpin. Sampai terpilih pemimpin akhir, orang itu akan memimpin 8 keluarga besar. Siapa yang berani menantang? Biarkan aku yang pertama bertarung. Aku tidak membunuh orang tak bernama. Tolong lepaskan jubah Anda dan sebutkan nama Anda. Kau tak layak tahu namaku. Kunibain gesing senis Anda menggunakan pedang. Aku tidak ada lagi ahli pedang. Silakan keluarkan pedang Anda dan bertarung. Kamu bahkan tidak layak kugunakan pedang. Mulutmu besar sekali ya. Akan kulihat seberapa hebat dirimu sebenarnya. Keluarga Kirigaya terkenal dengan pedangnya. Orang misterius itu bertarung tangan kosong. Pertarungan di putaran ini pasti sangat seru. Rangga Kirishima bukan tandingan sang juara. Paling-paling 1 ronde. Dia sudah kalah. Kamu cuma penjual mie, berani-beraninya mengawasi senior seperti itu. Lihat. Apa? Apa? Dia ternyata cuma pakai 1 jurus, langsung mengalahkan Rangga Kirishima. Kekuatannya mungkin setara dengan 8 kepala suku. Siapa sebenarnya dia? Lemah sekali. Sampah seperti ini pantas lawan aku. Tuan, bertarung bertujuan untuk saling belajar. Mengapa harus melukai orang? Sampah. Tidak pantas menilai caraku. Pertandingan berikutnya, aku ingin bertarung dengan keluarga Yamaguchi kalian. Menarik. Guru, biarkan aku yang menangani. Aku pikir Kalian salah paham dengan perkataanku. aku bukan ingin menantang. Orang dari keluarga Yamaguchi kalian. Aku ingin kalian. Orang dari keluarga Yamaguchi menyerang bersama. Menantang seluruh anggota keluarga Yamaguchi, ini kan jelas-jelas ingin menjatuhkan nama baik. Keluarga Yamaguchi? Mereka ini sedang berhadapan dengan siapa? Kemampuan orang ini jelas, bukan orang sembarangan. Kalau tidak menghadapi tantangannya, keluarga Yamaguchi akan kehilangan muka. Tapi kalau menghadapinya, sepertinya tidak ada peluang menang. Pertandingan kali ini bertujuan untuk saling bertukar ilmu. Saya adalah kepala keluarga Yamaguchi. Jika ada kesalahpahaman terhadap keluarga kami, silakan disampaikan, kita bisa selesaikan dengan baik. Tidak perlu sampai berkonflik seperti ini. Kesalahpahaman? Antara aku dan orang-orang keluarga Yamaguchi. Tidak ada kesalahpahaman, hanya ada dendam yang sangat dalam.
Kamu, Aditya Tanaka, kenapa kamu ada di sini? Kamu, Aditya Tanaka, kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh datang? Putrimu membunuh anakku. Dendam ini harus dibalas. Tidak ada ampunan. Jelas-jelas Hendra Wijaya yang membawa orang. Ingin membunuhku. Apa salahnya aku membela diri? Aditya Tanaka, ternyata kamu. Ternyata dia. Dalam bela diri, kalah harus menerima. Hidup mati ada takdirnya. Kau bisa bertindak seperti ini. Merusak nama baik 8 keluarga besar kami. Pergi. Gerombolan tak berguna. Serahkan Keiko Yamaguchi. Kalau tidak, aku akan menghancurkan keluarga Yamaguchi kalian. Mati tanpa kuburan. Ingin aku menyerahkan Keiko? Mimpi. Ayah, aku datang membantumu. Terlalu lemah. Bapak kakak. Berani-beraninya mengganggu yang lebih muda, Aditya Tanaka. Kau tidak tahu malu. Aduh. Fukin. Bocah tua, sekarang aku bukan lagi aku yang dulu. Kalian pasti mati. Yamaguchi Keiko. Siapa lagi yang bisa melindungimu sekarang? Keiko. Kalau mau membunuhnya, lewati aku dulu. Kalau mau bunuh dia, lewati aku dulu. Kamu penjual mie, sok pahlawan apa? Cepat diam. Kita semua tidak bisa mengalahkannya. Kamu menantu sampah, berani menantang. Mau bunuh mereka? Kamu belum izin dari pedangku. Keluarga Yamaguchi benar-benar gila. Malah mengirim penjual Emi untuk menghadapiku. Kamu penjual mie. Gaya Dacia yang kosong. Sama sekali bukan lawannya. Cepat turun. Di sini ada kami. Masih terlalu muda. Bakat tidak tahu bagaimana matinya. Mencari mati. Kamu bicara tentang aku? Kamu penjual mie, bahkan tidak layak mati di tanganku. Cepat pergi. Seharusnya Aditya Tanaka. Kalau kamu bisa mati di bawah pedangku, itu kehormatanmu. Dan lupa memberitahumu, anakmu yang kubunuh. Apa? Sepertinya Aditya Tanaka kalau kau mati di pedangku. Itu kehormatan buatmu. Dan aku lupa memberitahumu, anakmu kubunuh. Apa? Dia melukai istriku, pantas mati. Ternyata kau. Matilah kau. Ini hipnosis yang kau gunakan. Menghadapi lawan begitu lengah sungguh bodoh. Kupikir dalam satu ronde dia akan kalah. Dia ternyata menang apa? Wahahaha, tak disangka. Masih punya kemampuan. Tapi cuma segitu doang. Hari ini akan kugunakan darahmu untuk menghormati roh anakku di surga. Naginata lebih hebat dari pedang, menyapu semua yang dilaluinya, tak tersisa sedikit pun dia dalam bahaya. Keiko, cepat suruh Budi Kurniawan kembali. Apa yang dia lakukan? Apa dia sudah menyerah? Tidak.
Budi Kurniawan bukan mau menyerah. Dia mau manfaatkan keahlian lawan untuk mengalahkannya. Aduh. Naginata perlu dilatih sejak kecil. Bagaimana dia bisa? Bukannya dia orang Dacia? Kok senjata negara bunga bisa dia gunakan dengan lancar? Lumayan lancar. Bagaimana mungkin? Kamu mau pakai apa lagi? Aku temani kamu satu persatu. Kurang ajar. Courage. Kenapa dia bisa karate? Bisa mahir karate sampai segitunya. Siapa sebenarnya dia? Seingat aku di usianya, hanya dengan menonton, bisa menguasai ilmu bela diri Dacia. Yang menguasai ilmu Dacia mungkin cuma satu orang. Jangan-jangan. Mati kau. Tahun lalu, aku gunakan ilmu bela diri Dacia untuk menaklukkan Asia Timur. 10 tahun kemudian, kamu tetap bukan lawan bagi ilmu bela diri Dacia. Telapak penghancur 10 penjuru. Dia. Budi Kurniawan. Dia Budi Kurniawan. Tidak mungkin salah. Hanya Budi Kurniawan yang punya kekuatan seperti ini. Aku cuma penjual mie. Tapi kebetulan bisa sedikit bela diri. Mati begitu saja. Tapi sudah lama tidak olahraga. Budi Kurniawan menyatukan Asia Timur. Selamat datang Budi Kurniawan. Kita semua satu keluarga. Tidak perlu terlalu formal. Dulu Budi Kurniawan andalkan jurus pedang Huang Quan dan telapak penghancur 10 penjuru, tantang seluruh Asia Timur sendirian. Setelah menang, tidak hanya tidak caplok keluarga manapun, malah ajarkan semua ilmunya, kembangkan ilmu bela diri. Dulu Budi Kurniawan mengandalkan ilmu pedang Huang Quan dan telapak penghancur 10 penjuru, bertarung sendirian melawan seluruh Asia Timur. Setelah menang, tidak hanya tidak mencaplok keluarga manapun, malah mengajarkan semua yang dimiliki mengembangkan ilmu bela diri. Sikap seperti ini bagaimanapun juga pantas kami menghadap. Itu semua hal yang sudah lama. Maaf, Huizi saat di Dacia. Saya sudah ingin memberitahumu identitas asli saya. Tapi tidak menyangka tertunda. Sebenarnya saat di Dacia, saya sudah menebaknya kamu pasti bukan orang biasa, hanya tidak menyangka. Ternyata kamu adalah Budi Kurniawan. Tapi apapun identitasmu, kamu tetaplah suamiku. Sangat ramai ya. Ramai sekali ya. Kamu siapa? Semuanya tidak perlu tegang. Perkenalkan diri saya. Saya adalah Komandan Pasukan Harimau Hitam. Kurokawa Ryunosuke. Pasukan Harimau Hitam. Bukankah dia bersama perkumpulan Yin Yang? Kenapa kamu ada di sini? Semuanya tidak perlu khawatir. Kami datang hari ini hanya ingin mengundang kalian semua untuk berkunjung ke markas kami. Hah, berkunjung apaan? Kamu di mana-mana merekrut orang-orang kami. Menyuruh kami berkunjung ke tempatmu, pasti akan dibantai habis.
Bergabung dengan perkumpulan Yin Yang dapat membuat kalian lebih kuat, membuat negara bunga lebih kuat. Kalian semua adalah warga negara bunga. Ini adalah kewajiban kalian. Sejak kecil kami belajar bela diri, tujuannya adalah untuk meneruskan seni bela diri tradisional. Ilmu kalian yang sepele itu, kami tidak mau mempelajarinya. Perhatikan sikapmu. Perhatikan sikapmu. Sebagai komandan militer pasukan Harimau Hitam, mengapa harus memaksa kami bergabung? Dengan perkumpulan Yin Yang, apa sebenarnya yang kalian rencanakan di belakang? Kamu adalah tubuh suci Yin Yang itu. Tidak apa-apa ikut aku, maka kamu akan tahu rencana kami. Mimpi. Tampaknya setiap orang di sini, semuanya bermusuhan denganku. Makanya aku tidak mau berkomunikasi dengan kalian yang kepala batu. Keluar dari sini. Di sini tidak menyambut kalian. Kurokawa, kau licik. Hari ini setiap orang di sini jangan harap pergi. Jika melawan, aku akan buat kalian tahu apakah tinju kalian lebih keras atau peluruku lebih keras. Semuanya putuskanlah. Maka aku akan terus menembak. Aku, keluarga Kirigaya bersedia ikut denganmu. Rangga Kirishima, kau begitu cepat menyerah. Lawan punya senjata, apa yang bisa kulakukan? Aku tak bisa biarkan murid-muridku mati sia-sia. Memang ada dua orang yang tahu situasi. Lalu bagaimana dengan keluarga Yamaguchi? Bagaimana pilihannya? Ingin keluarga Yamaguchi ikut denganmu? Mimpi. Cari mati. Tidak menyangka kalian negara bunga. Ternyata begitu suka memaksa orang. Benar-benar membuatku tercengang. Budi Kurniawan, hal ini tak ada hubungannya denganmu. Budi Kurniawan, ya. Aku nasihati, jangan ikut campur. Kalau tidak, bagaimana matinya kau tak akan tahu. Ingin bunuh aku? Kau belum layak untuk itu. Kepala suku. Budi Kurniawan memang hebat, tapi mereka punya senjata loh. Ayah, bahkan dukun pun belum tentu bisa melawan senjata api. Apalagi kita manusia biasa. Sekarang yang bisa kita percaya hanya Budi Kurniawan. Katanya orang Dacia ini hebat. Hari ini biar aku yang hadapi kau. Melintasi ruang waktu, kau juga dukun? Tepatnya, aku dukun tingkat tinggi. Aku tak butuh Shikigami. Melintasi ruang waktu, lalu apa? Aku bisa bunuh Ichiro Sato, berarti aku juga bisa bunuh kau. Omong kosong macam ini. Lebih baik kau sentuh aku dulu baru bicara. Ilmu bela diri Dacia sudah lama mati. Kalian orang-orang Asia Timur yang lemah seharusnya hidup seperti tikus di selokan. Pemimpin Asia Timur hanya segitu. Tidak, kekuatan Ryunosuke Kurokawa terlalu kuat. Budi Kurniawan bukan lawannya. Ayah, bagaimana kalau kita mengaku kalah saja? Tidak boleh menyerah sekarang. Menyerah sekarang, keluarga Yamaguchi kami tidak akan berakhir baik. Aku percaya pada Budi. Tunggu sebentar lagi. Melawanku, kamu tidak punya peluang menang. Matilah. Siapa bilang aku tidak punya peluang menang? Dia malah menutup matanya. Apa dia mau menyerah? Tidak,
Justru sebaliknya, Budi sepertinya sudah menemukan cara untuk menghadapi Kurokawa Ryunosuke. Kalau melihat tidak berguna, ya jangan lihat. Dalam ilmu bela diri tradisional, gerakan ini disebut Mendengar angin, menentukan posisi. Ini tidak mungkin. Ilmu bela diri dahsyat sudah ada sejak lama. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang baik. Aku tidak percaya. Bersiaplah mati. Menang! Budi! Permainan selesai. Budi Kurniawan. Kurokawa Ryunosuke. Kamu berani pakai senjata? Kurokawa Ryunosuke. Ini kan ujian bela diri. Kamu berani menyerang diam-diam pakai senjata, benar-benar hina dan tak tahu malu. Di hadapan kekuatan mutlak, semua tidak berguna. Hari ini, orang dari keluarga Yamaguchi, tubuh suci yin yang. Meskipun cacat, aku akan bawa pergi. Kamu mau bawa mereka pergi? Harus dapat izinku dulu. Budi Kurniawan. Tak disangka, dia ternyata untuk kita sampai sejauh ini. Budi Kurniawan. Kamu sudah tertembak, menyerahlah. Dengan begitu mati lebih ringan. Kekuatan yang kamu sebut hanya bergantung pada alat luar. Kurokawa Ryunosuke. Kamu benar-benar menyedihkan. Kasihan banget kamu. Ini salahmu sendiri. Panggil orang, tembak, biar brengsek Dacia ini lenyap total. Kalau mau bunuh dia, bunuh aku dulu. Yamaguchi Keiko, kamu pikir aku udah nggak berani sentuh kamu? Ya udah, tembak aja. Santai aja hari ini. Nggak ada yang boleh mati. Hari ini, gue bakal ngajarin kalian jurus terakhir negara bunga. Ilmu bela diri sedunia. Hanya kecepatan yang tak tertandingi. Apa? Ini yang kalian kirim. Sekarang balikin ke kalian. Budi Kurniawan. Di wilayah negara bunga, kalau kau membunuhku, kau tahu apa konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kau bisa mencariku kapan saja. Aku siap menerima. Bicara itu mudah. Kau sendiri bisa pergi begitu saja. Bagaimana dengan mertuamu, istri, dan keluargamu? Kau terlalu banyak bicara. Cukup. 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 Asal kau jangan membunuhku, orang-orang di sini tidak akan kubawa pergi. Aku sangat tidak suka nada bicaramu. Tidak usah mati, boleh. Tunjukkan sikapmu, ah.
Sikapmu bagus. Tapi, kau kanker ini tetap harus mati. Budi, sudahlah. Pasukan Harimau Hitam sangat kuat. Kalau kau bunuh dia, bisa memicu perang antara Dacia dan Negara Bunga. Dacia tidak takut padanya. Budi. Rakyat biasa semua tidak bersalah loh. Lebih baik kita maafkan saja. Hari ini kau diampuni nyawamu yang hina ini. Siapa sangka Budi Kurniawan ternyata menantu saya, Yohanes Gunawan. Saudara, sebelumnya tidak tahu kemampuan sejati Anda. Maaf atas sikap saya, mohon dimaafkan. Tidak apa-apa. Kayoko, apa yang kamu lakukan? Dulu saya tidak tahu apa-apa. Berani menghina Anda. Terima kasih tidak memendam dendam. Bersedia membantu keluarga Yamaguchi seperti ini. Kakak. Hal-hal dulu, biarlah berlalu. Kita semua satu keluarga. Kedepannya, jalani hidup dengan baik saja. Yang penting kita bisa hidup tenang ke depannya. Memang ini semua adalah pilihan kita sendiri, tapi kita sudah menyinggung pasukan Harimau Hitam. Mungkin nanti kita nggak bakal hidup tenang lagi. Mertua, pasukan Harimau Hitam tidak akan dengan mudah membiarkan keluarga Yamaguchi. Kalau kalian tidak keberatan, bisa pergi ke Dacia. Ini memang salah satu cara, tapi hubungan Negara Bunga dan Dacia sedang tegang. Apakah Dacia mau menerima kita? Dacia itu berhati lapang. Kalian juga bukan orang yang berhati jahat. Tentu saja mereka akan menerima kalian. Kalau sudah diputuskan, nanti saat Keiko pulang, kita beritahu dia. Baiklah. Keiko pergi ke dapur sudah lama sekali. Kenapa belum kembali? Ini milik Keiko. Aduh. Kalau mau bertemu istrimu, tukar nyawa dengan nyawa. Kurokawa Ryunosuke. Kurokawa Ryunosuke. Cari mati. Semuanya sudah selesai. Ini identitas barumu. Terima kasih atas bantuannya. Pukul 3 sore, kita akan naik kapal menuju wilayah Negara Bunga, menyelamatkan Keiko. Sekarang bergantung padamu. Setelah tiba di Dacia, pasti akan ada yang menjemput kalian. Setelah keributan ini berakhir, kalian bisa memilih apakah akan kembali atau tidak. Sekarang banyak pihak sedang mencarimu. Kamu pergi sendiri ke kelompok pasukan Harimau Hitam sangat berbahaya. Bagaimana kalau aku tinggal untuk membantumu? Kamu terlalu mencolok. Bersamamu bukan strategi yang baik. Kalian pergi dulu. Aku akan cari cara sendiri nanti.
Kelihatannya lemah banget. Bung, aku tidak sengaja dengar tadi, kamu juga mau mendaftar jadi tentara kan? Aku juga mau ikut seleksi masuk tentara. Bagaimana kalau kita temanan saja? Nanti kalau sudah di kesatuan bisa saling jaga? Kenapa memilihku? Tentu saja untuk menyingkirkanmu. Pasukan Harimau Hitam setiap tahun hanya merekrut sedikit orang. Aku lihat postur tubuhmu luar biasa, pasti bisa masuk. Jangan tidak percaya omonganku. Dojo Yamaguchi dari 8 keluarga besar, pernah dengar kan? Sedikit pernah dengar. Itu tempatku berlatih tinju. Pemimpin Asia Timur pernah dengar? Waktu ke negara bunga, dia pernah makan bersamaku. Aku jago menilai orang. Ayo, ikut seleksi. Hah? Langsung setuju? Kamu belum bilang namamu. Budi Kurniawan. Kamu dari keluarga Yamaguchi? Bukan. Kebetulan saja namanya sama. Apa maksudnya ini? Dia adalah wakil pemimpin pasukan Harimau Hitam, Fujiwara Kaito, dijuluki Harimau Asia Timur. Imai. Kamu memang hebat, dia ini. Sekilas terlihat seperti orang awam. Nanti kamu jebak dia, kan jadi pesaingnya berkurang 1. Ini menganggap saya bodoh. Orang dari 8 keluarga besar sudah datang. Lihat kan, inilah gaya dari 8 keluarga besar. Seleksi kali ini sangat sederhana. Kalian semua maju satu persatu untuk bertarung denganku. Ini... Maksudnya apa ini? Siapapun yang bisa melukai diriku, dialah yang lulus ujian ini. Ini? Berkelahi dengan Fujiwara Kaito bisa mati tahu. Siapa yang mau duluan? Ini? Maksudnya apa ini? Dia yang maju. Dia datang. Kurus kayak monyet, ganti yang lebih layak. Bodoh. Aku yang maju. Mohon bimbingannya. Ya ampun, 2 jurus, cuma 2 jurus. Fujiwara Kaito ini terlalu kuat. Takut? Omong kosong, aku ini orang Dojo Yamaguchi, masa takut? Dojo Yamaguchi. Kalau begitu murid Dojo Yamaguchi, naiklah ke atas. Hehe pak, bagaimana kalau tunggu sebentar lagi? Segala hal aku tak bilang 2 kali. Sudahlah, dia masih ada gunanya. Bantu dia. Bentrok langsung tak ada gunanya. Kaki kirinya ada cedera lama. Serang bagian dalam lutut kirinya.
Cepat. Cepat sekali. Murid dojo Yamaguchi, cuman segini kemampuannya? Lagi. Berapa kali pun diulang, hasilnya sama saja. Konfrontasi langsung tidak berguna. Kaki kirinya ada cedera lama. Serang bagian dalam lutut kirinya. Pakai siku. Dia bertahan dengan menyamping. Tenaganya akan tersebar. Apa? Wah, hebat. Hahaha, aku menang. Hahaha. Kamu lulus. Tunggu di samping. Hahaha. Selanjutnya, kamu maju. Kamu maju. Pak, itu dia masih hijau. Biarkan dia di samping dan lihat dulu. Sampai sekarang kamu belum sadar. Kalau dia jauh lebih kuat darimu, naik. Dia bisa nggak sih? Pasti nggak bisa. Dia itu. Kurus kering. Biar kulihat apa sebenarnya keahlianmu. Kalau begitu, ayo. Ini nggak mungkin. Ini jurus apa? Cuma menekan titik akupuntur. Pakai jurus curang seperti ini itu bukan keahlian. Kalau jagoan, lawan aku dengan benar. Cukup sampai di sini. Dia ternyata menang. Sekuat itu. Dia ternyata sekuat itu. Dia ternyata sangat kuat. Siapa namamu? Budi Kurniawan. Kamu dengan keluarga Yamaguchi ada hubungan apa? Tidak ada hubungan. Hanya kebetulan namanya sama. Mulai hari ini, kamu adalah komandan pasukan kami. Memiliki hak yang sama denganku. Apa? Silakan ikut saya. Tunggu. Saya ingin menjadikannya bawahanku. Keiko. Saya datang. Siapa kamu? Memang pantas disebut tubuh suci Yin Yang. Setelah disuntik dengan konsentrasi setinggi ini, ramuan ini masih bisa mempertahankan kesadaran yang begitu jernih. Benar-benar berbeda dengan orang biasa. Aku sudah tidak sabar melihatmu menjadi Shikigami. Shikigami apa? Kalian mau apa? Ramuan ini adalah hasil penelitian cermat negara bunga, yaitu ramuan alfa. Bisa membuat orang biasa kehilangan kesadaran, lalu menjadi Shikigami yang bisa mengendalikan elemen. Tapi sayangnya efek ramuan ini terlalu kuat. Yang fisiknya lemah, sangat mungkin akan meledak dan mati. Hanya para praktisi bela diri yang bisa sedikit menyesuaikan diri. Pantas saja pasukan harimau hitam kalian selalu mengumpulkan praktisi bela diri. Bekerja sama dengan perkumpulan Yin Yang. Ternyata tujuan kalian adalah mengubah rakyat jadi Shikigami. Kalian melakukan ini melanggar kemanusiaan. Hahaha. Asalkan eksperimen Shikigami buatan berjalan lancar dan digunakan di medan perang, negara bunga akan menjadi negara terkuat sepanjang sejarah. Nama dan keuntungan akan jadi milikku. Kemanusiaan omong kosong. Bajingan. Apa pemerintah tahu kalian melakukan eksperimen seperti ini? Makanya kami butuh kamu. Kamu punya fisik yang unik.
Setelah disuntik regen, kamu akan menjadi senjata manusia terkuat sepanjang sejarah. Nanti, keberadaanmu akan membantu kami meyakinkan pemerintah. Aku juga seorang Onmyoji. Kalau akhirnya kamu bisa jadi Shikigamiku, bagus sekali. Pergi. Bajingan. Proses transformasi butuh inhibitor untuk meredakan rasa sakit. Lihat kamu masih segar bugar. Sepertinya tidak perlu. Kamu benar-benar cantik. Meski akhirnya kamu tidak bisa jadi Shikigamiku, setidaknya aku bisa memilikimu sekarang. Pergi. Hentikan. Berhenti. Bukankah sudah kukatakan laboratorium tidak boleh dimasuki sembarangan? Basis kita kedatangan komandan baru. Perintahnya, semua orang harus keluar menyambut. Di saat seperti ini, komandan turun dari langit. Orang itu siapa sih? Tidak tahu. Tapi katanya kekuatannya luar biasa. Bahkan Komandan Fujiwara bukan lawannya. Komandan Fujiwara sangat menghargainya. Sepertinya akan difokuskan untuk dibina. Tampaknya orang ini tidak bisa diremehkan. Siapa namanya? Katanya namanya Budi Kurniawan. Budi. Semoga mudah diajak bergaul. Ayo antaraku menemui komandan baru. Tunggu. Aku punya giok di sini. Kumohon, berikan aku inhibitor. Sekarang baru minta tolong padaku? Sudah terlambat. Sepertinya ini barang yang berharga. Tunggu aku menemui komandan baru dulu. Nanti aku kembali untuk menyayangimu. Tak kusangka kau sehebat ini. Bisa dibilang setara denganku. Kalau nanti sukses, jangan lupakan aku ya. Tahu. Kau lihat apa? Tidak apa-apa. Lapor semua sudah berkumpul. Kenapa di basis ini kebanyakan adalah Onmyoji? Ini adalah program pengembangan bakat pasukan harimau hitam. Nanti Komandan Fujiwara akan menjelaskannya kepada Anda. Mereka di masa depan juga akan menjadi bawahan Anda. Semuanya ini adalah komandan baru kita, Bapak Budi Kurniawan. Halo, Komandan. Giok itu... Gantung giok itu. Para peneliti ini asalnya dari mana? Lapor, Komandan. Mereka semua adalah orang yang diundang langsung oleh Panglima. Bertanggung jawab atas sebuah proyek rahasia. Tepatnya proyek apa? Kami juga tidak tahu. Baik. Aku mengerti. Oke. Semuanya bubar saja. Aku ingin terus mengenal lingkungan ini. Tidak perlu ikut. Siap. Ayo. Sepertinya ramuan alfa sudah mulai bekerja. Tidak lama lagi kau akan menjadi sebuah senjata manusia tanpa kesadaran. Tenang saja, setelah disuntik inhibitor ini, penderitaanmu tidak akan separah ini. Sekarang rasanya bagaimana? Bajingan, akan kutunjukkan padamu. Hentikan. Budi. Kamu baik-baik saja? Siapa yang berani masuk tanpa izin? Ke komandan. Ke komandan. Mungkin ada kesalahpahaman. Kami sedang menjalankan Perintah Panglima untuk melakukan eksperimen rahasia yang penting. Kamu baik-baik saja? Sayang, Kurokawa Ryunosuke.
Mereka selama ini bekerja sama dengan perkumpulan Yin Yang. Dengan dalih merekrut anggota baru, mereka membentuk Shikigami manusia. Sudah banyak yang tewas. Sudah aman. Shikigami manusia, sayang, Sial, ada yang bisa jelasin sebenarnya apa yang terjadi? Kamu suaminya? Berarti kamu pemimpin Aliansi Asia Timur? Kamu orang Dacia. Pemimpin Aliansi Asia Timur. Surga terbuka lebar, kau tak mau masuk. Neraka tak berpintu, kau malah nekat masuk. Kalau begitu, jangan pergi lagi. Mereka menyuntikkan obat padaku. Sekarang obatnya mulai bekerja. Selagi aku masih sadar, cepat pergi. Baik. Inhibitor. Ayo. Lewat sini. Baik. Tunggu, kenapa aku harus lari bersama mereka? Ini jalan menuju tempat sampah. Cepat pergi dari sini. Kalau kamu? Aku komandan mereka. Nanti aku akan cari kesempatan sendiri untuk pergi. Baik, aku akan menunggumu di luar. Bapak Budi, lama tidak bertemu. Atau lebih tepatnya, Budi Kurniawan. Budi Kurniawan. Hahaha. Rupanya kau sudah tahu identitasku. Kau adalah target utama kami di negara bunga. Kalau kami membiarkanmu datang ke sini dengan mudah, bukankah itu berarti kami terlalu bodoh? Menurut pepatah di Dacia, gerakan ini disebut mengundang tamu masuk ke dalam guci. Karena kamu sudah tahu identitasku. Lalu apa yang akan kamu lakukan, dibunuh atau disiksa? Bunuh. Itu terlalu mudah bagimu. Nilai dirimu jauh lebih besar daripada mayat. Kurasa, kamu sudah tahu fungsi ramuan alfa. Tubuh seperti kamu seharusnya menjadi Shikigami untuk membantu negara bunga. Lupa memberitahumu. Kecepatan ramuan kali ini, konsentrasinya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Hidup atau mati, itu tergantung nasibmu. Memang pantas disebut pemimpin Asia Timur, Budi Kurniawan. Kecepatan menyerap obat ini sungguh luar biasa cepatnya. Sepertinya keberuntunganmu tidak begitu baik. Kalau begitu, aku hanya bisa mengantarmu. Apa? Apa?
Bagaimana kamu tahu? Aku tidak sengaja tertangkap olehmu. Tujuanku adalah menghabisi sampai tuntas. Inhibitor, dari mana kamu dapatkan ini? Kalau tebakanku benar, benda ini bisa membuatku sadar kembali. Bisa juga memberiku kekuatan sementara dari kekuatan Shikigami. Sialan? Ah. Kamu. Subjek eksperimen lepas kendali. Subjek eksperimen lepas kendali, minta bantuan. Cuma segini orangnya yang datang? Pasukan harimau hitam ini? Dan perkumpulan Yin yang benar-benar keji. Bunuh dia. Jangan lupa, aku juga bisa mengendalikan elemen. Semua ini sudah kau ketahui. Kalau tidak bisa diselesaikan, di masa depan akan lebih banyak orang. Meski begitu, kau masih memutuskan untuk menembak? Budi Kurniawan cukup sampai di sini. Sekarang menyerahlah. Masih bisa terhindar dari penderitaan fisik. Kurokawa Ryunosuke, perbuatan kotor yang kau lakukan di sini, begitu tersebar, nama baik negara bunga akan hancur seketika. Kau sanggup menanggungnya? Hahaha, selama kau tak bisa bicara selamanya, apa yang terjadi di sini tak akan ada yang tahu. Aku sudah minta bantuan. Sekarang, selain pasukan harimau hitam, di luar masih ada tank dan beberapa pasukan. Budi Kurniawan, kau pun jago bertarung, tak mungkin bisa keluar hidup-hidup. Sekarang ku beri kau satu pilihan. Bunuh dirilah, aku masih bisa membuatmu mati dengan lebih terhormat. Sekarang ku beri kau pilihan. Bunuh diri, aku masih bisa membuat kau mati dengan lebih terhormat. Dulu aku bisa mengalahkanmu. Sekarang, kau bahkan lebih tak punya kesempatan. Apa? Kenapa kau juga bisa mengendalikan benda? Pergilah ke neraka. Tanya pada bawahanmu. Semakin dia gunakan kemampuannya, semakin besar efek baliknya. Tunggu sampai dia tak sadarkan diri. Bunuh dia.
Maaf, ini semua untuk negara bunga. Kasus eksperimen manusia di negara bunga. Sudah berakhir peristiwa ini, menimbulkan perdebatan besar di negara bunga. Para pelaku telah dihukum, dan dalam peristiwa ini, ratusan warga biasa dan orang Dacia, Budi Kurniawan, tewas. Bapak Budi akhirnya tetap tidak berhasil melarikan diri. Kami dari keluarga Yamaguchi yang menyebabkan kematiannya. Tapi ketika peristiwa ini terungkap, baik Dacia maupun negara bunga dan negara-negara sekitarnya, semuanya terhindar dari bencana. Keiko. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak pergi sendirian. Kamu. Kok bisa kamu? Budi Kurniawan. Kamu masih hidup. Budi Kurniawan, kamu masih hidup. Bagus sekali. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Kejadiannya mendadak. Aku juga nggak nyangka. Tunggu. Pakai ini. Pasukan harimau hitam lagi nungguin kamu di luar. Makasih. Maaf, ini semua buat negara bunga. Dia udah mati. Ayo pergi. Berat banget. Untung lukanya nggak parah. Nggak tahu juga bisa diselamatkan atau nggak. Oh, tidak. Setelah aku bangun, aku menemukan obat di dalam tubuhku karena kehilangan darah, jadi jauh lebih encer. Bisa dibilang ada hoki di balik musibah, dan tubuh butuh waktu untuk beradaptasi dengan obat itu. Yang penting, kamu sudah kembali. Semuanya jangan berdiri saja. Duduklah.